Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki dari kelas 11 MIPA 2, ingin menjelaskan tentang Uwais Al-Qarni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim yang hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah seorang keluarga yang fakir atau miskin. Rasulullah dan sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib untuk mencari Uwais. Dalam hadisnya, carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah SAW? Dikutip dari buku kisah kehidupan Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam, karya Muhammad van Destra. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada suatu hari, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu sedang berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa dirinya sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah SAW. Namun sayang, Uwais tidak bisa menemui Rasulullah sebab ia sedang berada di medan perang. Teringat pesan sang ibu, teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman. Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah, yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa dia menitipkan salap untuk Rasulullah. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah ia pada suatu waktu di Yaman, ibunya ingin pergi haji. Padahal pada saat itu dari Yaman perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas, orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian dengan otaknya ia berpikir, dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais yang telah dibelinya tadi mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu dengan heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda bagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah SAW, Umar dan Ali meminta Uwais agar doakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cerita yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.